penting untuk kita dalami ya. Terima kasih untuk grup PUA yang sudah mengadakan acara ini sehingga kita boleh berada di ruang Zoom yang sama malam ini untuk belajar bersama-sama. Tentu kita patut mengucap syukur pada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh hadir malam ini ya, untuk bersama-sama kita belajar. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari luar negeri, dalam negeri, di luar pulau, dalam pulau. Di sini ada teman saya Renaldi Mangowal dari Banjarmasin. Terima kasih. Dan yang lain-lain ya, yang saya nggak sempat sapa. Oke. Malam ini teman-teman, saya akan membahas tentang penciptaan. Topik tentang penciptaan ini, maksudnya penciptaan alam semesta beserta manusia atau isinya ya. Ini saya pikir menjadi menarik karena ini ada terdokumentasi di Alkitab. Nah, kalau dalam konteks Islam, bicara Alkitab itu bicara Taurat, Zabur, Injil, ya. Terutama di kitab Taurat. Dan juga ada di Quran. Nah, karena ini ruang untuk kita belajar tentang saudara sepupu kita, Bani Kedar, makanya kita juga belajar dari Quran ya. Penting sekarang ini kita belajar tentang penciptaan. Kenapa? Karena makin modern dunia, manusia makin maju, makin dekat ke akhir zaman, malah peran sang pencipta itu yang sudah menjadikan alam semesta bersama isinya makin dipinggirkan, makin disingkirkan. Sekarang manusia tuh makin kurang ajar, makin sibuk apa? Malah sibuk mengutamakan tentang ciptaan. Bukan ciptaan, bukan pencipta itu sendiri, bahkan meniadakan pencipta. Ya kita udah tahu lah ya, ada teori evolusi. Udah banyak orang pintar sekarang ini yang tidak percaya dengan teori penciptaan yang ada di kitab suci. Tapi orang lebih cenderung yang seolah-olah lebih ilmiah kalau kita percaya tentang evolusi. Kita pun yang nggak percaya evolusi pun waktu sekolah belajar tentang evolusi. Persyaratan ya. Nah, Tuhan sudah tahu, saya pikir, sang pencipta sudah tahu kalau nanti makin belakangan, makin jauh masanya dari penciptaan, manusia makin melupakan penciptanya. Ya. Makanya Tuhan sudah persiapkan satu perintah agar manusia ingat terus ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya permisi dulu mohon izin share screen. Nah, gimana Dok? Udah nampak Dok? Sudah nampak? Nampak. Udah ya? Oke, Ya. penciptaan. Ya. Nanti seperti biasa saya minta bantu Neng Itaya untuk baca ya. Siap-siap Neng Itaya. Ini Korea kita. Seksi baca. Silakan dibaca nih ayat yang pertama tampil. Ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Terima kasih ya. Jadi ada informasi menarik tadi pun udah di awal udah dibacakan oleh MC ya, ayat ini. Ini secara ringkas ya. Alkitab menyajikan bahwa Allah ini dalam pengertian Elohim ya, sesembahan itu. Tuhanlah yang sudah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Ya. Dan menariknya, setelah selesai pekerjaan penciptaan, Tuhan pada hari ke-7 berhenti. Ya. Lalu Tuhan mengerjakan apa? Memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kenapa? Karena pada hari itu
Tuhan sudah selesai melakukan. Jadi enaknya dari Pak Ucok ya. Semua dia ada ayat dasarnya ayat. Iya. Roy, Ya, kita belajar dari ayat aja, dari firman Tuhan tertulis ya. Kita belajarnya. Oke, lanjut. Nah, silakan dibaca. Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, kita tidak membahas hari Sabat malam ini ya. Tidak, cuma ini sekedar aja pengantar bahwa ketika kita mengingat dan menguduskan, maksudnya menguduskan ini maksudnya mengasingkan hari ini menjadi hari istimewa, ya. Kita berhenti dari tugas kita sehari-hari, ya. Kita tidak mencari nafkah, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi, tapi semata-mata hanya memuliakan nama Tuhan. Bisa saja melakukan kebajikan, misalnya melawat ke penjara, melawat orang sakit, menolong orang, itu bisa saja. Itu menguduskan hari Sabat ya. Nah, satu kesaksian di hari Sabat ini adalah bahwa kita mengakui kita adalah ciptaan dan Tuhan pencipta. Itu saja. Tidak ada teologi yang tinggi-tinggi lah ya. Ini sederhananya. Jadi ketika kita mengingat hari Sabat, hari yang ketujuh, kita sedang bersaksi pada lingkungan, pada dunia, bahkan pada alam semesta, pengakuan kita bahwa kita itu ciptaan dan Tuhanlah pencipta. Tapi kita nggak lanjut soal Sabat ya. Ini sekedar aja. Oke, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Nah, kita masuk ke Quran ya. Ada informasi menarik di Quran juga ini. Silakan dibaca. Ya. Sungguh Tuhanmu dalam kurung adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dalam kurung Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 54. Terima kasih. Di kitab Taurat jelas ya, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Ya, ini di sini juga ada dokumentasinya di Qurannya. Jadi Tuhan itu adalah sebagai pencipta. Nah, Dia mau kita ingat itu agar kita tahu diri belakangan ya, bahwa kita juga ciptaan ya. Sama seperti alam, cuma kita ciptanya istimewa. Ya. Nah, ada kata yang menarik di sini, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Makanya nanti ketika ada ayat di Quran, ya, Isa Al-Masih bisa mencipta burung, nah, baru orang berpikir, siapa Isa? Ya. Karena pencipta itu urusan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mencipta kehidupannya. Kita juga nggak bahas itu ya, nggak bahas soal Yesus Tuhan, enggak. Ini soal penciptaan aja, ini sekedar aja. Ya, ayat berikutnya. Quran Surat Yunus 10 ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy dalam kurung singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke, terima kasih. Kembali diulangi 6 masa ya. Saya ada Quran bahasa Inggris di rumah nih, terjemahan Abdullah Yusuf Ali. Di sini 6 masa ini hari, days ya. Jadi 6 hari. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Nah ini menarik. Kemudian dia bersemayam di atas aras, singgasana, dan mengatur segala urusan. Jadi Tuhan itu berhenti bekerja dari pekerjaan penciptaan. Kalau dia bekerja Tuhan nggak berhenti. Sampai sekarang Tuhan masih bekerja terus ya. Tidak ada nganggurnya.
Tapi dari proses penciptaan Tuhan sudah selesai. Itu hanya Tuhan ambil waktu 6 hari. Ya. Nah, ketika selesai penciptaan, kata ayat ini dan ayat tadi, Tuhan bersemayam di atas aras. Aras itu singgasana, teman-teman. Coba kita pikirkan. Ya. Sebagai pencipta, Allah juga adalah raja. Nah, kalau sang raja sudah bersemayam di atas singgasana, untuk apa? Di sini dikata untuk mengatur segala urusan. Dan juga kalau kita pikir untuk apa? Biasanya raja kalau di singgasana menerima tamu-tamu, menerima penyembahan, penghormatan dari rakyatnya. Itu di singgasana. Makanya kita beribadah pada hari Sabat, kita memasuki rumah Tuhan, rumah ibadah, kita menghadap hadiratnya. Gitu ya. Ya, ayat berikutnya. Quran surat Hud 11 ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsinya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata dalam kurung kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Lanjut ke bawahnya. Quran surat Al-Furqan 25 ayat 59. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy, dalam kurung dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah dalam kurung tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui dalam kurung Muhammad. Terima kasih. Dari beberapa ayat yang sudah ditampilkan teman-teman, ada 2 hal yang digarisbawahi. Soal 6 masa atau 6 hari dan bersemayam di atas aras ya. 2 ini. 6 hari habis itu bersemayam di atas aras. Nah, di ayat yang di bawah ini Al-Furqan ini ada yang menarik. Maka tanyakanlah kepada orang yang lebih mengetahui. Saudara, siapakah orang yang lebih mengetahui di zaman Muhammad tentang penciptaan? Tentang apa? Siapa? Ya orang yang sudah punya kitab sebelum Muhammad, sebelum Islam, sebelum Quran. Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Kitabnya kan Taurat dan Injil. Ya. Jadi kalau ada hal yang kurang pas, pengen mengetahui lebih dalam lagi soal penciptaan, di sini pun sudah ada nasihat dari Tuhan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Orang yang lebih mengetahui bukan orang kafir Mekah, orang Quraisy Mekah, bukan. Ya orang pengikut Injil, pengikut Taurat, atau bahasa Qurannya ahli kitab. Ya. Kaum yang sudah memiliki kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Ya, berikutnya lagi ayatnya. Quran surat Kaf 50 ayat 38. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Quran surat Al-Hadid 57 ayat 4. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih di surat yang atas ya. Diulang lagi 6 masa atau 6 hari. Lanjut, kami tidak merasa letih sedikit pun. Nah, Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan bukan karena letih. Karena memang sudah selesai pekerjaan penciptaan. Ya. Bukan macam kita istirahat karena capek, bukannya. Jadi ya di bawahnya kembali lagi diulangi bersemayam di atas aras ya, di atas aras ya. Jadi ada pemikiran saya, kenapa
terjemahan Quran bahasa Indonesia menerjemahkan itu yom itu ke masa, bukan ke hari. Tapi kalau di Quran bahasa Inggris itu hari ya, hari. Nah, di sini tadi saya lihat ada Mas Daniel Sutami. Nah, ini teman saya ini kan dia pintar baca Quran. Kalau ada Quran di sebelahnya, di depannya Mas Daniel Sutami, tolonglah baca ayat ini. Kita mau lihat ini dah yang diterjemahkan masa di sini itu apa di bahasa Arabnya sebelumnya. Apakah Mas Daniel masih bersama dengan kita? Ya, Om. Oh iya, ada Quran nggak di depannya? Ayat Masa- yang berapa? Ya ini nggak apa-apa yang tampil nih. Mana-mana aja. Mau tadi aja 7 ayat 54 atau 53:8. Bahasa Arabnya tolong dibacakan. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ayat berapa itu? Ayat Al-Hadid ayat 4. Oh, ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nggak, itu bahasa Arabnya apa? Masa, bahasa Arabnya apa di situ? Fi sittati ayyam. Yam. Dalam 6 hari. 6 Ayyam. hari ya. Yam. Yam. Kalau bahasa Ibrani-nya apa? Kan ini kan serumpun nih Arab Ibrani. Bahasa Ya. Ibrani-nya Bahasa Yom. Ibrani hari itu kan yom. Ya, Yom. Kalau di Arab itu tadi apa? Yam. Oh, Yaum. ya. Nah, jadi saya pikir ini kenapa diterjemahkan masa? Teman-teman, ada banyak pemikiran manusia bahwa hari itu bukan hari 24 jam. Ya, maka dibikin masa. Oleh penerjemah ini dibikin 6 masa. Bukan 6 hari. Ya, harusnya 6 hari lebih pas. Ya, oke, kita lanjut lagi lah. Silakan ayat berikutnya. Ya. Quran surat As-Sajdah 32 ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surat As-Sajdah 32 ayat 7. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Oke, ini lanjutannya biar cepat kita. Nah, ada masalah di sini ya, teman-teman. Ini sebelum dibaca, ayat tadi demikian banyak ayat yang saya tampilkan, semuanya mengatakan langit bumi beserta isinya diciptakan dalam 6 masa atau 6 hari. Tapi di surat ini, coba kita perhatikan ya, ada beda. Silakan dibaca. Quran surat Fussilat 41 ayat 10. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan kemudian dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan dalam kurung bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk dalam kurung memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Nah, saya minta di sini kita kasih perhatian lebihnya. Tuhan menciptakan bumi dalam 2 masa. Oke. Berikutnya Tuhan menciptakan makanan, gunung-gunung, makanan segala macam dalam 4 masa. Ya, berarti sudah 6 masa. Baru menciptakan bumi. Jadi bumi dan isinya diciptakan dalam 6 masa. Nah, ini makanya agak beda dengan yang lain. Sekarang ayat berikutnya. Jangan lupakan ayat ini ya. Sekarang kita lanjut, ini ayat berikutnya. Quran surat Fussilat 41 ayat 11 dan 12. Kemudian dia menuju ke langit dan dalam kurung langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi. Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh.
Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dalam kurung dengan bumi, kami hiasi dengan bintang-bintang, dan dalam kurung kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan dalam kurung Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Oke, makasih. Tadi ayat-ayat sebelumnya yang begitu banyak saya tampilkan, semuanya dengan tegas mengatakan langit 6 bumi masa. diciptakan dalam 6 masa, 6 hari ya. Tapi untuk di Fusilat ini ada perlu sedikit pemikiran karena di sini dikatakan ya bumi diciptakan 2 masa, gunung-gunung dan isinya ini ya, makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Dia ada 2 dan 4, berarti udah 6 masa di sini. Ya, 6 masa. Belum selesai, langitnya belum. Langit baru berikutnya di sini diciptakan oleh Tuhan. Nah, kemudian Tuhan menuju langit dan diciptakan langit 7 tingkatan, 7 lapis ya dalam 2 masa. Berarti udah berapa masa, teman? Berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi menurut versi Fusilat? 2, 4, 2. 6 ya. 6 hari kan beda. Jadi ini beda ini. 8. Iya 8 ya, ini beda. Tadi kan 6 ini 8. Bumi 2, gunung-gunung dan isinya segala macam makanan-makanan 4 hari. 4. Udah 6. Sekarang tambah langit. Setelah selesai di bumi yang 6 hari itu pergi ke langit ini 2 hari lagi. 8 hari berarti. Nah, saya bukan mau berpolemik atau apa ya. Saya kan baca kurang paham. Saya anggap saya nggak paham. Nah, tadi sudah ada ayat. Ya. Kita bertanya soal penciptaan kepada yang lebih mengetahui. Tadi ayatnya udah ya. Lebih mengetahui siapa itu? Ahli kitab. Nah, sekarang kalau kita baca Quran tidak jelas, ya agak membingungkan. Saya selalu ngomong, bacalah dengan terang Injil. Karena cara berpikir saudara kita adalah kitab awal Taurat, lanjut dengan Taurat, Jabur, tapi Jabur kan bukan kitab syariat, kitab puji-pujian. Jadi lanjut dengan Injil. Habis ini lanjut dengan Quran. Ini rangkaian. Yahudi, Nasrani, baru Islam. Ini rangkaian, ya tidak terpisah-pisah, tapi satu kesatuan. Makanya ketika baca Quran kurang jelas pemahamannya, kita harus mundur baca ke Injil. Nah, kita ketemu ayat yang ini. Dari tadi ayatnya, langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Tapi tiba ke sini, di surat yang ke-41, langit dan bumi diciptakan dalam 8 masa. Ini bagaimana? Nah, ya silakan dibacain lagi. Ya, dialah dalam kurung Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah 2:29. Jadi kalau menurut Quran, bumi dulu ciptakan, baru ke langit ya. Nah ini sekarang tadi penciptaan langit dan bumi. Sekarang penciptaan manusia. Ada juga yang membingungkan saya ini ya. Ini fakta ini, silakan dibaca. Quran Surat An-Nisa 4:28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dalam kurung bersifat lemah. Jadi manusia diciptakan bersifat lemah. Ayat di bawahnya. Quran Surat Al-Anbiya 21:37. Manusia diciptakan dalam kurung bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda dalam kurung kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Jadi pertama manusia diciptakan bersifat lemah. Yaitu bersifat tergesa-gesa. Info berikutnya. Quran Surat Al-Ma'arij 70:19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Suka mengeluh. Berikutnya di bawahnya.
Al-Balad 94, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ya, ini Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin 95:4. nah, ini maksudnya teman-teman kalau kita baca itu kurang paham betul ya, agak bingung. Bagaimana solusinya? Solusinya ya baca Injil. Karena Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya, nggak tergesek sama. Jadi ini penciptaan apa ya? Suka mengeluh, susah payah, bersifat lemah, bersifat tergesa-gesa. Ini penciptaan kapan? Ya, manusia diciptakan oleh Tuhan pertama kali Adam itu dari tanah. Ya, itu sempurna. Nanti kita lihat kalau bahasanya Taurat itu manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa? Mewarisi sifat-sifat Allah. Ya. Tapi di sini ada informasi kok lemah, tergesa-gesa, suka mengeluh, ya, berada dalam susah payah. Bagaimana? Nah, kalau kita baca dari terang Injil, ini kita bisa mengerti. Terang Injil ya, jelas. Kenapa? Jadi ketika manusia pertama kali, manusia Adam diciptakan, dia tuh sempurna sebagai manusia. Tuhan tidak menciptakan yang tidak sempurna. Tuhan tidak menciptakan yang lemah, yang suka mengeluh. Ya. Sempurna, suci. Bahkan Tuhan menciptakan manusia pada awalnya untuk hidup selama-lamanya. Bukan untuk mati. Ya. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Oke, coba kita lanjut dulu lah ya. Ini sebaik-baiknya. Jadi ini mungkin ini menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ini waktu Adam. Sebaik-baiknya. Adam tidak lemah. Oke, lanjut lagi nih sebelum kita lanjut komentar kita nih. Ya. Quran Surat Al-Mulk 67:2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Al-An'am 6:2, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal dalam kurung kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Nah, ini ada informasi yang berbeda dengan Taurat, Zabur, Injil. Karena di sini nampak Tuhan menciptakan kematian juga. Bukan cuma hidup. Nah, kalau informasi Taurat, Zabur, Injil, Tuhan itu sumber hidup. Dia tidak menciptakan kematian. Kematian adalah akibat pemberontakan terhadap sang pemilik hidup itu sendiri. Memberontak terhadap sang pemilik hidup, Tuhan, ya risikonya mati. Karena berdosa toh. Tapi kalau informasi di sini, Tuhan tuh menciptakan mati juga, ya. Jadi mati itu sebagai udah satu paket lah dengan hidup. Nah, kalau kita memahami dari Taurat itu, kematian ada setelah ada dosa. Ya. Jadi Adam kalau tidak berdosa tidak akan mati-mati. Umur Adam dengan Tuhan bedanya satu. Tuhan tak berawal, tak berakhir. Adam berawal, tapi rencananya tidak berakhir. Akan hidup terus rencananya. Kalau dia nyantel terus kepada sang pemilik hidup. Tapi kan ternyata enggak, gagal ya. Oke, ini juga soal penciptaan. Silahkan dibaca lagi. Ya. Quran Surat Luqman 31:10, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung dalam kurung di permukaan bumi, agar Ia dalam kurung bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surat An-Nahl 16:5, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada dalam kurung bulu
yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Oke, yang di atas ya, Luqman ayat 10 ya. Ada yang menggelitik saya juga di sini. Ya. Bumi itu biar tidak bergoyang, Tuhan menciptakan gunung. Jadi gunung itu seperti pasak, saudara. Ya. Jadi dia meletakkan gunung-gunung di bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Artinya berarti agar kokoh. Bumi ini nggak goyang kita. Sekarang pada kenyataannya justru bumi goyang gara-gara gunung. Gunungnya meletus. Ya ini sekadar apa. Nah yang bawah juga ada perbedaan dengan Taurat ya. Jadi dari waktu penciptaan Tuhan menciptakan hewan untuk dimakan juga ya, untuk dimakan. Padahal kalau di kitab Taurat kita lihat makanan manusia itu bukan hewan awalnya. Jadi kenapa manusia makan hewan? Itu udah proses belakangan setelah kita berdosa. Tapi sejak semula makanan kita itulah vegetaris. Ya. Itu ada ayatnya di kitab Taurat, cuma saya nggak tampilkan. Maksudnya ada perbedaan di sini ya, ya nggak apa-apa lah. Nah ini juga menggelitik saya, teman-teman. Ini ayat, silakan dibaca. Quran Surat Ghafir 40 ayat 57. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makasih ya. Jadi selama ini kita beranggapan manusia adalah apa? Mahkota, puncak penciptaan Tuhan tuh di manusia. Tapi ternyata menurut saya ini enggak. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi langit dan bumi lebih besar, bukan manusianya yang utama. Jadi kan, ya ini sekedar saya tampilkan ayat yang menyita perhatian saya. Kok jadi bukan manusia yang utama, jadi langit dan bumi lebih besar. Tentu bukan besar dalam arti ukurannya. Kalau dalam arti ukuran, nanti penciptaan gajah lebih besar dari manusia dong. Emang gajah lebih berharga? Atau dinosaurus? Dulu kan ada dinosaurus. Ini tentu besarnya bukan soal ukuran, saya pikirnya. Ya. Berikutnya. Tidakkah engkau memperhatikan dalam kurung penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dalam kurung dan memendekkan bayang-bayang. Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya dalam kurung bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Nah, ini ayat menggelitik saya juga, teman-teman. Ya, jadi Tuhan menciptakan bayang-bayang. Itu bayang-bayang kan bukan diciptakan Tuhan, itu kan sebagai akibat. Kalau satu objek karena sinar, karena cahaya, ada bayang-bayang belakangnya. Makanya, tidakkah engkau memperhatikan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Jadi seolah-olah pekerjaan Tuhan memanjangkan, memendekkan bayang-bayang. Kita kan kalau berdiri ya teman-teman, kan bayang-bayang kita bisa pendek, bisa panjang toh. Tapi kan tergantung objek dengan sumber sinar toh. Bukan Tuhan langsung bikin ini panjang, ini pendek, bukan. Dan Tuhan bisa aja menjadikan bayang-bayang itu tetap, maksudnya nggak pendek, nggak panjang, tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Jadi ini agak menggelitik saya juga ya. Ketika saya baca-baca ini proses penciptaan, ada soal bayang-bayang ini juga. Ya, silakan. Quran Surat An-Nahl 16 ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau dalam kurung Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Terima kasih, kembali diingatkan ya kepada orang yang punya pengetahuan. Siapa mereka? Orang yang berpengetahuan, orang yang punya kitab atau ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Apa kitabnya? Taurat dan Injil. Jadi kembali kita lihat teman-teman, Taurat dan Injil menjadi patokan. Kalau ada yang kurang jelas di Quran, kita disuruh kembali kepada kitab sebelumnya. Nah, karena ini soal penciptaan agak nggak jelas, nggak clear, maka mari kita lihat penciptaan di versi Taurat. Kita
Oke, silakan dibaca, ini penciptaan di versi Taurat ya, Ya. di Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 1, 3-5. Jadi di Alkitab, dalam hal ini kitab Kejadian, jelas dirinci hari pertama apa. Ini hari pertama ya, Tuhan menciptakan apa. Berikutnya, Kejadian 1 ayat 6 dan 8, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. ya, hari kedua berurutan. Lanjut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 11 dan 13. Jadi teman-teman, Tuhan tidak menciptakan pohon mangga, pohon durian enggak ya, tapi Tuhan berfirman kepada tanah agar menumbuhkan tunas-tunas. Ya, jadi itu kan beraneka ragam tanam-tanaman. Jadi enggak satu-satu Tuhan ciptakan. Tuhan hanya berfirman kepada tanah itu ya, untuk menumbuhkan dan tumbuh. Itu hari yang ketiga. Berikutnya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 dan 19. Terima kasih, kita lanjut aja ya. Hari ini hari keempat. Lanjut. Berfirmanlah Allah, hendaklah kamu mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Nah, itu hari yang ke-6 ya. Nah, selesai. Makanya selesai di hari yang ke-6, nah Tuhan tidak berhenti. Selesai penciptaan 6 hari, Tuhan menciptakan hari yang ke-7. Itulah untuk manusia diminta Tuhan untuk mengingat siapa dirinya, siapa alam semesta, dan siapa pencipta. Itu saja tujuannya, agar mengingat ya. Karena makin hari, makin ke sini, makin dekat kiamat, malah manusia makin lupa diri, makin sibuk dengan ciptaan, makin melupakan penciptanya. Maka kita sebagai orang yang mengaku pengikut Tuhan, apapun agama kita, kalau kita pengikut Tuhan, ya baiklah kita ingat Tuhan sebagai pencipta kita, ya, dan kita ciptaannya. Jadi kalau kita ingat siapa pencipta kita, kita akan selalu mawas diri, rendah hati, ya, dalam menjalani hidup ini. Demikianlah teman-teman, sekilas tentang penciptaan yang ada di Al-Quran dan di Alkitab. Saya serahkan kepada moderator untuk kita berbincang-bincang, untuk siapa tahu ada yang menambahkan atau yang bertanya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Ucok untuk pemaparannya, bagaimana kita tahu penciptaan dari sisi Alkitab dan Al-Quran. Baik, saudara-saudara, pada saat ini adalah waktunya untuk kita tanya jawab. Kami persilahkan apabila ada yang mungkin juga mau menambahkan atau bertanya ya, nanti akan dijawab oleh saudara Ucok. Kami persilahkan. Mungkin bisa langsung juga, langsung di unmute atau di chat juga silakan. Dengerin satu lagu sambil mempersiapkan pertanyaan.
Ya, biasa adalah satu lagu dulu ya. Iya. Ya, silahkan host untuk mempersiapkan lagu Home yang akan dibawakan oleh The Coleman Voice. There's a home that human tongue cannot describe, where the sun will no longer shine its light, where all heaven's glory be, and the sinner's eyes can see, and Jesus stands to welcome you and me. Home where there's no sadness, home where there's no pain, sickness, death, and sorrows, they will never come again. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. All the former things have passed in that city, and the 12 gates open wide for you and me. And the home that he prepared with gold and jasper sea, we will be with him through all eternity. Home where there's no sadness, home where there's no pain, sickness, death, and sorrows, they will never come again. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. No more sin, no strife, no heartache, we will never be growing old. The Lamb of God will be our light, forever shine so bright. Home where there's no sadness, home where there's no pain, sickness, death, and sorrows, they will never come again. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. Home where I can walk and talk with Jesus all the time. Home where all the treasures will be mine. Amen. Amin. Lagu yang begitu baik ya. Kita boleh
harapkan juga Amin. di the city of God tadi. Silahkan dari saudara-saudara yang akan menanyakan ataupun mau menambahkan mungkin dari pemaparan apa yang saudara Ucok paparkan tadi. Mungkin menunggu yang lain, saya pengen tanya juga nih, Ustadz Ucok. Ya, memang kita susah banget untuk menerangkan bahwa di hari Sabat itu, di hari ke-7 itu kita berhenti, kita beribadah untuk mengingat akan penciptaan itu ya dalam satu minggu tersebut gitu. Kepada saudara-saudara kita yang Muslim, karena mereka tahu bahwa penciptaan ini dilakukan memang 6 hari, tapi mana mereka katakan ya, memang Allah kelelahan, kecapean sampai harus berhenti gitu ya di hari ke-7 itu gitu. Padahal itu sebenarnya ini yang kita mau kasih tahu ya bahwa kita menginikan hari Sabat juga, menyucikan hari Sabat itu adalah untuk mengingat akan penciptaan Allah. Itu gimana kita memberitahukan mereka yang sebenarnya padahal memang di Quran sendiri yang seperti tadi dipaparkan itu 6 hari gitu ya, yaum atau masa tersebut. Mungkin boleh diterangkan gitu. Makasih Dok. Jadi ya memang kadang-kadang orang ngeledek maksudnya kenapa mesti berhenti hari ke-7, Tuhan emang kecapean. Tadi ayat Qurannya ada, Tuhan berhenti bukan karena letih. Tapi nggak diterangin kenapa. Kalau di Taurat terangin kenapa Tuhan berhenti. Karena sudah selesai dari pekerjaan penciptaan gitu loh. Kalau kerja yang lain masih kan bersama habis menciptakan selesai 6 hari itu Tuhan bersemayam di atas aras. Dia di sana ngapain? Dia bekerja terus. Ya, memelihara alam semesta ini. Ya bekerja terus. Dan menerima penyembahan. Kalau saya tambahin ya, menerima penyembahan. Tuhan ketika bersemayam di atas aras, dia menerima penyembahan kita. Kita kan tamu-tamu Allah. Kalau kita berkunjung ke rumah Allah, bertamu Allah kan. Nah kita menyembah Allah. Nah itu pada hari Sabat. Sekaligus mengukuhkan siapa kita, siapa pencipta kita. Itu saja kesaksiannya, bukan yang lain-lain. Jadi yang menariknya, di awal pergerakan Islam juga berhari Sabat. Ya, Islam berhari Sabat. Bahkan menarik lagi, kiblatnya waktu sholat ibadah itu menghadap Yerusalem pada awal pergerakannya. Baru belakangan dari Sabat, Sabtu pindah ke hari Jumat. Nanti yang Kristen dari Sabtu pindah ke hari Minggu. Nah, ada satu umat yang masih bertahan di hari Sabtu. Ya, orang Yahudi masih bertahan. Tapi orang Yahudi kan menolak Yesus Kristus. Ada umat di akhir zaman ini, ya dari dulu ada terus ya, saya percaya dari zaman dulu tetap ada umat Tuhan yang tak terputus yang disebut umat sisa, yang setia mengikuti Taurat dan Injil. Kan ada ayat Quran mengatakan, tidak dianggap beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ada ayatnya, Al-Maidah 8. Ya. Gitu. Jadi ini bicara Taurat, ya kita bicara hari Sabat juga lah. Bicara Injil, bicara Yesus. Begitu doa. Jadi bukan karena keletihan ya. Iya. Ya memang saya pernah dengar gitu dari saudara-saudara atau teman kita kan memang ada ayatnya apa gitu 38 titik-titik 38 gitu deh kayaknya. Oke. Tadi itu Mas TP, Mas Tommy Ponto resen tadi. Resen. Ini ada pertanyaan nih dari Bapak Ida Bagus Koko. Dikatakan begini, kalau yang lain sih dari Bapak Timi Londong menyatakan dari Markus 2 ayat 27 ya. Jadi bukan pertanyaan gitu. Yang pertama dikatakan izin bertanya Pak. Yang pertama, apakah air diciptakan sebelum hari pertama karena ada samudera raya sebelum hari pertama? Mungkin satu-satu ya kalau aku bacain. Nanti Ucok nggak bisa jawab satu-satu aja ya. Yang pertama Ucok bisa lihat juga kan. Nah ini dia. Apakah air diciptakan sebelum hari pertama karena ada samudera raya sebelum hari pertama? Atau yang kedua juga, apa yang sebenarnya diciptakan hari pertama karena benda penerang baru muncul diciptakan di hari keempat? Itu aja dulu. Lanjut sekalian ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 11, Sabat untuk mengingat penciptaan atau untuk memperingati Tuhan beristirahat.
Karena kalimatnya cenderung bermakna Sabat untuk memperingati Tuhan beristirahat. Oh, itu dia tadi. Seperti yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ida Bagus untuk pertanyaannya. Silakan. Oke, kalau teman-teman mau bantuin saya untuk menjawab, silahkan ya. Kita kan belajar bersama ini. Jadi saya hanya mengatakan apa yang tertulis saja. Ya. Jadi yang tadi udah saya tampilkan ayatnya kan, hari pertama apa Tuhan ciptakan, hari kedua apa, hari ketiga apa, saya yang tertulis saja. Ya. Jadi apakah, ini pertanyaan menarik nih, apakah air diciptakan sebelum hari pertama? Karena ada samudra raya sebelum hari pertama. Nah ini menarik. Boleh teman-teman bantuin saya? Sementara saya mau tampilkan dulu ini apa namanya, share screen yang tadi ya, saya mau tampilkan. Nah ini ya, saya hanya tampilkan ayatnya. Pada mulanya alam langit dan bumi. Berfirman Allah, jadilah terang. Jadi yang pertama itu terang menjadikannya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Untuk memisahkan air dari air. Lalu menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi air sudah ada di sini ya, jadilah cakrawala di tengah segala air. Bagaimana teman-teman? Ini maknanya? Ya, Ya silakan Mas Tommy, bantuin saya. kalau di pertanyaan yang pertama itu, sebelumnya selamat malam dulu semuanya. Ya, ya. Nah, memang Alkitab kita mengatakan air sudah ada. Itu saya juga pernah disinggung mengenai masalah ini. Apakah, karena di Al-Quran kalau tidak salah, mungkin pendeta Daniel nanti bisa bantu, itu ada ayat mengatakan, atau pemahaman saintifik mengatakan bahwa segala sesuatu dulunya tugas semua yang berbentuk akhirnya. Nah jadi menjadi perdebatan antara apakah gas atau air yang sudah ada. Cuma satu jawaban pernah disinggung oleh seseorang, salah satu bukti bahwa air itu memang ada berlimpah-limpah ya kejadian waktu ini saja, waktu peristiwa Nuh, air bah. Itu air memancar dari mana-mana, bukan hanya dari sumber, dari atas, dari segala macam. Sampai seluruh bumi diliputi oleh air. Bagaimana air itu bisa menutupi kalau memang sudah baru diciptakan atau belum ada? Itu salah satu masalah tersendiri yang kita bisa golongkan misteri. Nah, yang saya tertarik ini di pertanyaan kedua dari Bapak tadi. Karena itu pengalaman saya juga. Seseorang bertanya mengenai, bukankah Tuhan menciptakan langit, bulan dan bintang itu hari keempat? Bagaimana Anda punya Alkitab mengatakan bahwa sudah ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, padahal bulan dan bintang sebagai alat ukur waktu belum ada. Waktu itu kejadiannya saya lagi di kantor ingin meminta vitamin kepada klinik. Jadi dokter di klinik itu seorang pintar dia memang, tamatan dari Jerman. Saya lupa namanya tapi marganya Harahap. Mereka dua adik kakak kerja di kantor kita, pintar-pintar mereka. Jadi dia bertanya, tunggu dulu, buat apa you perlu itu vitamin-vitamin? Saya lihat you sehat-sehat. Terus saya bilang, saya mungkin di dalam, dulu kan kalau gereja kita bikin ceramah sampai 30 hari atau 2 mingguan. Kita akan keluar malam terus karena ada ceramah. Jadi saya perlu beberapa inilah masukan untuk bikin badan kita cukup fit. Sebentar, you kan agamanya Kristen, kok pakai ada ceramah segala macam? Lalu saya jelaskan, begini. Boleh ya kita ngobrol dulu, dia bilang gitu. You percaya sama Alkitab? Saya bilang ya terang saya percaya dong. Karena itu pedoman saya untuk menjadi ukuran iman saya, segala sesuatu dites dari kebenaran Alkitab ini. Nah, saya coba tanya,
Tuhan kan menciptakan matahari dan bulan kan hari keempat. Tapi Alkitab itu mengatakan sudah ada sebelum bulan dan bintang itu sudah ada hari pertama Tuhan ciptakan ini, hari kedua Tuhan ciptakan pertama terang, kedua cakrawala, ketiga dan seterusnya. Saya terus terang waktu itu tidak bisa jawab. Saya berdoa dalam hati, Tuhan ampuni saya bisa mengecewakan Engkau karena tidak bisa menjelaskan ini. Tapi mulut saya terus bergumam. Betul juga ya kata dokter ya, bagaimana itu matahari, bulan dan bintang belum ada, tapi Tuhan sudah mengatakan ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari empat. Tapi ya buat kita memang itu membingungkan, buat manusia itu masih ada penolong atau petunjuk. Tapi buat Tuhan apakah itu perlu petunjuk? Bahwa untuk menyatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya perlu alat bantu yang namanya matahari, bulan, dan bintang. Langsung dia jawab, yuk vitamin apa yang perlu? Ini ya. Dia kasih malah berlebih vitamin. Saya sembari jalan keluar mikir, kok dia langsung beralih kasih vitamin cepat sekali, terus dibilang ya udah kita nanti ketemu lagi kapan-kapan. Rupanya sembari jalan saya mikir, loh bukankah jawaban saya apakah Tuhan perlu alat bantu bulan dan bintang untuk menyatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu merupakan jawaban. Nah, saya baru sadar itu. Nah, saya waktu saya mau menyentuh lift di luar, saya terus ingin balik lagi untuk menjelaskan ke dia, tapi saya pikir nggak perlulah. Nanti jadi jadi hanya debat kusir. Tapi saya melihat, waduh, rupanya di dalam keadaan kita kepepet, kadang-kadang Tuhan buka atau kasih pencerahan. Hanya dengan sepotong kata, apakah Tuhan memerlukan alat bantu untuk menentukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Nah, itu hanya pengalaman saja yang saya bisa bagikan. Mungkin itu sekadar ini Makasih, itu udah jawaban ya. Itu udah jawaban ya. Makasih. Kalau teman-teman mau menambahkan, bagaimana Dok? Udah ya? Itu tadi pertanyaan pertama tadi dari Pak Ida. Iya, Bagus. iya. Jadi artinya di situ. Jadi kalau air sudah ada ya, nggak diterangkan Ya. ya bagaimana ya? Saya nggak mau spekulasi. Memang ada kan, kita udah baca lah semuanya bahwa malaikat roh Allah terbang di atas permukaan air seperti itu kan. Nah ini jadi apa sebenarnya diciptakan hari pertama karena bendera. Nah itu yang kedua tadi jawaban dari saudara Tommy ya. Ya. Artinya kita juga harusnya mengerti bahwa hari-hari yang Tuhan ciptakan atau jadikan itu hari pertama sampai ke-6 itu ya untuk manusia ketahui ya adanya bulan dan bintang, bulan dan matahari itu ya untuk ukuran manusia. Tapi Tuhan tidak memakai itu. Lalu dikatakan di Keluaran 20 ayat 11 itu Sabat untuk mengingat penciptaan atau untuk memperingati Tuhan beristirahat seperti tadi itu. Karena kalimat itu cenderung bermakna Sabat untuk memperingati Tuhan beristirahat. Ngapain memperingati Tuhan beristirahat? Orang Tuhan nggak beristirahat kok ya. Tuhan berhenti dari pekerjaan penciptaan. Ya. Dia berhenti. Ya, bukan beristirahat karena lelah. Tadi ayatnya sudah, ayat Quran juga ada. Jadi kita memperingati Tuhan sebagai pencipta kita, itu kesaksiannya. Kita ciptaan Tuhan. Nah, di era modern ini manusia malah melupakan Tuhan kan? Seolah-olah nggak Tuhan. Seolah-olah ini semuanya ini kejadian terjadi karena hukum sebab dan akibat aja. Tidak ada Tuhan. Maka kita justru harus ingat Tuhan, ada Tuhan pencipta. Baik, yang itu menginisiasi ini semuanya gitu. Oke, mungkin untuk Pak Koko udah lebih puas ya mendengarkan itu ya. Mungkin selanjutnya. Nah, ini ada juga dari Joshua Situmeang, dikatakan pertanyaannya, waktu penciptaan di kitab Kejadian menjadi dasar perhitungan hari Minggu, bulan, dan tahun Masehi. Kenapa perhitungan tahun Arab tidak sama? Beda di mana? Yang beda kan kalender tahun, kalau soal hari kan sama. Ya. Kalau soal kalender mah beda ya. Di kalender Tiongkok beda, tapi soal hari sama. Tetap karena gini, nama hari itu nggak ada sebenarnya teman-teman. Yang ada tuh nama urutan hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu. Itulah menjadi nama hari.
Makanya nggak akan salah penentuan hari-hari karena urutan hari itu kan. Hari pertama itu makanya Ahad di Arab itu kan Ya. Isnain, Isnain, Salasa, Isnin. Arba'ah, Komsa, Sita, nama Sabah. urutan hari. Ya. Jadi kalau soal kalender mah beda-beda ya nggak ada masalah tuh. Ya, Ya. Saudara Semeyang ya. Ya. Silakan Itu yang ada- lain mungkin, Itu ada resen itu Pendeta Herdianto Panggabean tuh. atau ada yang mau ini juga, mau Ya, Mungkin- itu siapa tahu menjawab Tambah Pendeta nih. Herdianto. Mungkin mau menambahkan ya. sedikit supaya kita agak terbuka sedikit perspektifnya, terutama kalau ada saudara-saudara sepupu kita yang ada di sini. Jadi kita harus pahami bahwa Musa menulis kitab Kejadian ini 15 abad sebelum Masehi. Karena Alkitab itu ditulis sekitar 16 abad, 1600 tahun. Jadi 1500 tahun sebelum Masehi, Musa sudah mencatat mengenai penciptaan di dalam Kejadian ini. Lalu 600 tahun kemudian setelah Masehi, berarti sekitar 2100 tahun kemudian, tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh Pak Ucok, termasuk di sana dikatakan supaya merujuk kembali kepada kitab-kitab sebelumnya yang sudah mencatat soal penciptaan dengan lengkap. Jadi memang wajar dikatakan di Al-Quran bahwa kalau nggak jelas ya merujuk kepada apa yang sudah ditulis 1500 tahun sebelum Masehi atau 2100 tahun setelah Al-Quran dicatat. Jadi ya pantas disampaikan kalau nggak jelas ya merujuk kembali kepada Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, dalam hal ini maka kita sangat meyakini bahwa apa yang ditulis oleh Musa ya 2100 tahun sebelum Al-Quran dicatat untuk menjadi rujukan kalau ada yang membuat bingung di ayat-ayat yang disampaikan oleh Pak Ucok tadi. Jadi ini mungkin sekedar memberikan tambahan bahwa rujukan bahwa pantaslah disampaikan di sana untuk merujuk kembali kepada kitab sebelumnya itu Taurat soal penciptaan. Itu mungkin tambahan Pak Ucok. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pendeta H. Panggabean, Ya. silakan. Oh iya, selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih untuk penjelasan ini. Enggak apa-apa, saya sedikit berbagi ya, Pak Ya. narasumber ya. Ya, silakan Pendeta. Nah, memang ada juga tadi pertanyaan dari Bapak Sitorus kalau saya tidak salah, yang mana yang benar karena memang Quran sebutkan itu mengenai penciptaan itu ada 6 masa, ada yang sebutkan tambahkan 2 masa lagi. Jadi antara 6 masa atau 8 masa, ya kita tidak mau berasumsi yang mana, apakah ini dijumlahkan itu terserahlah. Tetapi di dalam kesaksian saya menyampaikan ini dengan Ustadz yang dari Sulawesi, dari Makassar, dia sebenarnya mereka ini sebenarnya tidak mau kalau kita membahas mengenai penciptaan karena dalam pemahaman mereka itu sangat dan kitab mereka itu sangat kurang spesifik sebagaimana yang kita yakini di dalam Alkitab. Dan memang termasuk di dalam hari Jumat. Ini sama Pak Daniel Sutami, saya pernah coba sharing ya tentang Jumat ini pun sebenarnya ini juga hanya paksaan. Ya, hanya paksaan karena sebenarnya tidak ada Jumat itu dalam bentuk angka, itu hanya dalam satu kegiatan berkumpul. Karena kalau Ahad itu kan 1, kalau Jumat itu kan seharusnya 6, tapi Jumat bukan 6 artinya, tapi berkumpul. Nah, jadi ini sebenarnya hanya paksaan. Jadi dari sini sebenarnya saya pelajari mengenai penciptaan ini dan sudah ditambahkan oleh Pak Ucok tadi penjelasannya begitu luar biasa. Saya sebenarnya justru semakin yakin bagaimana Alkitab ini begitu sangat sempurna dan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya semakin sangat yakin bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah memang Tuhan Sang Pencipta. Jadi
kalau saya sampaikan, enggak apa-apa Tuhanmu menciptakan 6 masa ya terserah. Tapi sampai sejauh ini belum ada yang bisa menjawab para ustadz sebenarnya. Saya sampaikan, bumi mana yang diciptakan oleh Tuhanmu dalam 6 masa? Sampai sekarang belum bisa dijawab. Itu pertanyaan saya. Karena apa? Karena bumi mana yang memiliki rotasi satu pekannya dalam 6 masa? Itu. Bumi mana? Sedangkan bumi ini rotasi mingguannya adalah 7 masa. Jadi yang saya tahu sampai sekarang saya katakan belum, ya mungkin kita akui bahwa sesuai dengan kitab suci Anda bahwa bumi ini diciptakan 6 masa atau 8 masa terserahlah. Tapi coba tunjukkan bumi mana yang bisa yang diciptakannya itu, di mana posisinya sekarang. Karena kalau per rotasi mingguannya itu adalah 7 masa yang ada sekarang ini. Jadi artinya belum terbukti bumi mana yang diciptakan oleh Tuhan Anda ataupun yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang mana yang diciptakan? Itu yang saya pertanyakan dan sudah puluhan yang saya tanya scholar dari mereka tidak bisa menjawab ini. Tidak bisa menjawab ini. Artinya kalau memang tidak ada realita yang bisa artinya dalam satu putaran pekan itu 6 hari, yang mana ya artinya kalian numpang dong di dunia yang diciptakan oleh Tuhan Yesus 7 masa. Itu saya katakan kepada mereka. Artinya bagaimana ya saya akui Tuhan mereka menciptakan 6 masa begitu. Tapi bumi mana yang diciptakan 6 masa? Mana buminya saya bilang? Mana buminya? Kalau bumi ini jangan harap. Ini bumi ini 7 masa. Rotasinya 7 masa, bukan 6 masa. Nah, ini pengalaman saya sedikit, Pak Panggabean. Artinya bagaimana tanggapannya begitu? Terima kasih. Terima kasih ya, itu bukan pertanyaan, itu kesaksiannya. Terima kasih Pendeta Panggabean. Jadi itu juga untuk jawaban untuk Saudara Joshua Sitomeang ya. Mengenai penciptaan beberapa masa. Silahkan yang lain lagi. Ini Mas Tommy seperti mau menambahkan, udah senyum-senyum ya. Ya, kebetulan yang disinggung oleh Pendeta Panggabean dan pertanyaan dari Saudara Sitomeang ini, tadi saya tunjuk tangan sebetulnya untuk masalah itu. Cuma kebetulan ada pertanyaan mengenai bulan dan matahari. Iya, iya. Jadi saya lupa itu. Oh ya, silahkan Pak Tommy. Jadi waktu saya lihat paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita Brother Ucok ini, bahwa ayat-ayatnya mengatakan langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Sampai antara hampir di atas 6 lah, sampai 7 ayat kalau tidak salah. Lebih kan? Tahu-tahu masuk ke Fusilat. Ya. Di Fusilat menjadi 8 masa. Wah, ya. Ini ada sesuatu yang beralih informasinya. Nah, jadi mungkin ya kita nggak usah masalahkan itu karena itu kan ayatnya mereka. Cuma di sini memang ada hal yang menarik yang seperti dipaparkan oleh Pendeta Panggabean tadi. Kalau kita bertemu sesuatu yang menjadi tanda tanya kita, ya kita jadikan saja alat diskusi atau komunikasi dengan mereka. Apa sih maksudnya ini kok begini. Nah, di situ tentu kita bisa masuk untuk masalah-masalah yang lain sebagai kelanjutan. Jadi memang menarik itu, dari 6 masa lompat ke 8 masa. Itu yang ditanyakan oleh Saudara Sitomeang, mana nih yang benar? Ya kita nggak usah masalahkan itu Saudara Sitomeang, ayat Al-Quran benar atau tidaknya. Tapi kita bisa jadikan bahan untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Karena ada menarik lagi informasi bahwa penciptaan manusia itu membutuhkan waktu 120 tahun, waktu Adam diciptakan. 40 tahun pertama dari tanah yang hitam, habis itu 40 tahun kedua dari tanah, kemudian pokoknya berserilah 40 tahun sampai 120 tahun. Karena asalnya dari hadis, ya saya sudah nggak mau repot lah ya, karena itu hadis nggak usah kita perpanjang. Ya itu aja yang saya ingin ikut singgung tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi memang Mas Tommy ya, saya juga kurang serak mengutip hadis ya, karena ya kutip Quran aja. Karena kalau menurut hadis, saya baca-baca itu, saya selidiki, Tuhan itu kan di surga menciptakan
Adam di surga. Tapi kan terbuat tanah, tanahnya di bumi. Jadi Jibril disuruh Tuhan ambil tanah ke bumi, dibawa ke surga untuk ciptakan Adam. Nah, ketika Jibril ini ke bumi nggak mau. Tanahnya diambil gitu, nggak mau dimutilasi. Ada kisahnya di internet, ada tuh. Jadi ini apa namanya? Ini hadis. Maka saya bilang, kalau baca Quran kurang paham, kurang jelas, kurang clear, jangan tanya ke hadis. Tanya ke Injil, kan ada ayat Qurannya. Kalau istilahnya Brother Daniel Stami, bacalah Quran dengan terang Injil. Nah, dulu kan beliau ini kan cap beduk, baca Quran dengan terang hadis. Sekarang baca Quran dengan terang Injil. Jadi akhirnya nyambung. Umat Tuhan nyambung. Jadi bukan soal Islam Kristen, tapi yang mengimani Quran, yang mengimani Injil bisa nyambung. Karena rujukannya di satu kan. Itu bisa nyambung. Maka saya nggak terlalu suka membahas agama. Karena agama memisahkan. Tapi kalau firman Tuhan menyatukan. Nah, hebatnya Islam, teman-teman, ini hebatnya Islam. Islam mengakui bukan cuma Quran firman Tuhan, tapi Taurat, Zabur, Injil. Itu hebatnya, saya pikir hebat. Kalau orang Kristen hanya terima Taurat, Zabur, Injil. Orang Kristen. Kalau Islam enggak, Taurat, Zabur, Injil plus Quran. Tapi dalam praktek sehari-hari, Taurat, Zabur, Injil yang 3 sering dilupakan. Padahal harusnya enggak, harusnya jadi rujukan. Itu demikian, Dok, ya. Pertanyaan yang satunya belum, yang mengenai hari Minggu, bulan, dan tahun Masehi. Tadi sudah dijawab juga itu. Kenapa nggak sama dengan Arab? Tadi udah dijawab. Oh, di chat room ya? Iya. Kalau secara almanak kan udah terang mulai perhitungannya, yang satu peristiwa Hijriah, kalau Cina tentu berbeda lagi mulai Iya, tadi perhitungannya. sudah dijawab sama Tapi Ustaz. kalau hari itu ya tetap perhitungannya. Kalau hari sama, cuman kalau untuk tahun-tahunnya bisa aja berbeda gitu kan. Bahkan, Dok, pergantian hari Arab, Islam sama dengan Kristen yang mula-mula. Pergantian hari itu bukan, tadi kan di kejadian kan, jadilah petang jadi pagi. Jadi bukan tengah malam pergantian hari, tapi ya setelah petang hari, matahari terbenam. Nah, Nah, itu malah nyambung kita. Makanya orang buka puasa, maghrib. matahari terbenam, maghrib ya. Orang buka puasa. Orang Advent buka tahun bukan tengah malam. Maghrib. Kan sore. Ganti tahun, ganti hari. Ya gitu aja lah. Nah, ini ada satu lagi nih, Saudara Joshua Stumeng bilang lagi, jumlah bulan dalam setahun versi Masehi dan versi Islam beda loh. Nah, itu mungkin pemberitahuan atau memang pertanyaan? Ada yang Saudara Joshua ketahui mungkin ya, mungkin bisa di-share ke kita semua bahwa apa yang Saudara Joshua ketahui ini ya. Pendeta Daniel itu dasar-dasar hitungannya. Oh, ini kan tahun Arab, bukan soal hari. Kita kan bicara penciptanya bicara Enggak, hari. ini yang lain lagi, yang baru lagi pertanyaan Maksudnya penciptaan itu kan bicara hari, bukan bicara tahun, bukan bicara Setahu saya jumlah bulan Masehi dengan kalender Arab sama 12. Beda di mananya ya? Nah, itu makanya saya bilang mungkin Saudara itu udah punya jawaban gitu loh. Oh, panjang bulan. Oh iya. Nah, tapi ini Kan- R. Sutasoid menjawab nih jumlah bulan sama, hanya panjang bulannya yang beda. Kira bisa menjawab juga. Saya pikir kan kita tahu tadi sudah disebutkan sistem perhitungan kalender itu beda-beda. Ada kalender Komariah, ada kalender Samsiah. Komariah itu berdasarkan bulan, Samsiah itu berdasarkan matahari. Jadi kalau kayak kalender Cina itu matahari. Kalender Ibrani sama kalender Islam itu bulan. Nah, itu pasti ya saya nggak mau mendalami ya soal perhitungan-perhitungan itu, bagaimana konsensus peradaban bisa sampai pada ayo kita tetapkan yang namanya 1 tahun itu 12 bulan. Itu kayaknya pasti ada perhitungannya, tapi saya tidak mendalami. Tapi di sini penekanannya kan 7 hari ya. 7 hari itu mau peradaban manapun tidak berubah.
bahwa satu minggu itu 7 hari itu tidak bisa diubah. Itu yang jadi misteri, dan saya pikir Musa memang mendapatkan ilham karena Musa kan menulis Taurat itu, saudara-saudara, bukan di dalam ruang hampa. Dia situ udah belajar di peradaban Mesir, tentu sudah ada kalendernya sendiri, hari-harinya sendiri. Bahkan istilah Sabat, dari setahu saya, bacaan saya, Sabat itu bukan istilah yang baru ditemukan orang Yahudi. Sabat itu sudah dikenal oleh orang Babylon. Tetapi konsep Sabatnya itu penekanannya pada meredakan amarah para dewa. Jadi fokusnya buat penyembahan dewa-dewa gitu. Nah, Musa mengarahkan Sabat itu memang penyembahan kepada Tuhan, tetapi manfaatnya untuk kita. Tuhan nggak butuh Sabat gitu. Tuhan nggak butuh berhenti. Tetapi ketenangannya itu, dan itu kan ditegaskan oleh Yesus, hari Sabat bukan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Amin. Jadi soal ya masalah penciptaan, saudara-saudara, ini adalah masalah yang goib lah ya. Itu kan keimanan kita tidak ada ketika itu terjadi. Tadi pertanyaan bagaimana soal air. Air kok sudah ada. Di semua peradaban air itu diyakini sebagai sumber kehidupan. Jadi air pasti menjadi salah unsur yang paling utama dalam membentuk hidup. Makanya Musa menggunakan kata air, dan Al-Quran juga menegaskan singgasana Allah, arsy Allah di atas air. Jadi itu penekanannya pada source of life lah ya gitu. Jadi ya mungkin menarik. Ini saya juga jadi banyak mikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Tetapi fokusnya tentu jangan soal teknisnya. Tetapi kalau buku Alkitab ini kan firman Tuhan, bukan buku sains ya. Kalau kita bicara sains, maka ada banyak perdebatan. Bumi ini usianya bukan 6.000 tahun, tapi sudah miliaran tahun kan gitu. Tapi Alkitab ini tujuannya kan untuk memahami pencipta, dan karena itu diilhamkan oleh Roh Kudus untuk memahaminya, juga diperlukan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Amin. Jadi bukan tujuannya untuk menyelaraskan dengan sains. Sains kemungkinan besar pasti akan berbeda dengan kitab suci. Gitu. Jadi ya mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Pendeta. Di sini ada sepertinya jawaban juga dari Saudara Palmer Sagala. Dikatakan tingkatan langit juga sudah beda. 7 langit versus 3 langit ya. Jadi dari 8 masa bisa jadi karena 2 masa buat 7 langit di Quran 41 ayat 12. Jadi memang bisa aja perbedaan hari atau bulan, tahun juga berbeda dengan Arab, sedangkan tingkatan langit aja berbeda menurut Saudara Palmer itu sih. Nah ini menurut Saudara Joshua Situmeang dikatakan kenapa tadi jumlah bulan setahun versi Masehi dan versi Islam berbeda. Buktinya dikatakan, makanya dia mungkin punya jawaban. Buktinya hari raya mundur terus setiap tahun Masehi. Dia bilang seperti itu. Nah itu mungkin bisa ada yang mau menanggapi, memang begitu ya, berubah terus ya setiap hari raya. Saya kasih tanggapan sedikit boleh nggak, Bu? Silakan dari sini. Ya, jadi saya kasih tanggapan ke Saudara Joshua ya tadi yang memberikan pertanyaan tentang masalah itu. Jadi itu seperti yang Pak Tigor sudah sampaikan di situ. Jadi memang penanggalannya kalender Islam itu menggunakan lunar system. Lunar system itu kan base-nya itu dari bulan ya. Sedangkan Masehi itu lunisolar. Lunisolar di mana bulan dan matahari. Jadi kenapa bisa berbeda kayak gitu ya? Karena dari dasar awalnya pun udah beda. Satu pakai lunar doang, satu pakai luni dan solar. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa bisa ada perbedaan sehingga kadang mundur-mundur? Ya itu coba perhatikan bahwa kalau Brother Joshua itu baca lebih dalam tentang masalah kalender, jadi kalau yang lunar itu dia tuh lebih banyak miss-nya di tahun Kabisak. Jadi ada namanya, aku lupa nama sebutannya itu. Jadi kalau kita kan tahun Kabisak kan 4 tahun sekali ya biasanya gitu kan ya, 4 tahun sekali ya. Nah, kalau lunar itu dia beda, dia bisa sampai 17 atau 19 kali ada perbedaan hari itu. Saya lupa, nanti saya kasih coba terangkan, mungkin ada di grup ini pernah pembahasan kami nih sama-sama teman-teman dari Sahabat Lunar. Mereka cukup menguasai tentang ini ya. Jadi kadang-kadang belajar juga dari mereka itu kan.
tentang hal ini. Nah, itu yang membedakan apa tahun Masehi sama tahunnya orang Islam itu berbeda Hijriah. Nah, Kristen itu, Kristen mula-mula seperti katanya Ucok tadi, atau orang Yahudi itu menggunakan tahun kalender Ibrani. Kalender Ibrani itu ada dua lagi Bu ya. Jadi bukan cuma yang kita sering lihat sekarang itu rabbinical kalender itu yang dipakai sama seperti kayak tahun Masehi. Tapi kalau yang dipakai sama orang-orang Yahudi pada zaman dulu itu disebut dengan Karaite. Itulah yang mendekati dengan tahun kalender yang digunakan oleh Musa pada masanya itu. Itu menurut penjabaran dari William Miller ya, kalau kita baca di kitab punya buku sejarah gereja itu. Itu mungkin tanggapan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Saudara Timi Londong. Ini menarik sekali ya. Ini juga sudah diberitahukan lah ya, diinformasikan nih sama Saudara Tigor Panggabean. Dikatakan apa bedanya Masehi dan Hijriah? Kalender Hijriah menggunakan penanggalan lunar ya, seperti tadi Timi bilang, atau Komariah, atau berdasarkan peristiwa revolusi bulan. Sedangkan kalender Masehi membuat penanggalan berdasarkan peristiwa revolusi matahari sehingga disebut juga tahun Samsiah. Makanya selalu ada selisih 11 atau 12 hari. Mungkin itu juga seperti yang tadi Saudara Timi Londong terangkan ya. Adanya kabisat, jadi akan ada kekurangan hari gitu seperti itu. Namun ada juga yang menambahkan bulan yang penuh gitu ya selain kabisat. Jadi yang sebenarnya kalau kita lihat Bu, yang menarik itu sebenarnya adalah mingguan atau weekly cycle ya. Itu yang menarik karena week cycle itu hanya kita temukan di hari Sabat. Kitab Perjanjian Lama atau di Alkitab. Sedangkan di mereka itu kita tidak temukan. Itu sih yang saya mau tambahkan. Ya, betul. Itu betul sekali Saudara Timi. Terima kasih. Memang itu juga dasar kita ya. Di mana kita bisa mengetahui mingguan itu, yaitu dia di hari beristirahat itu ya, hari beristirahat itu di hari Sabat. Mungkin ada yang lain lagi? Itu Mas Harjono udah resen dari tadi. Oh, Pak Sarjono silakan. Ada pertanyaan sedikit. Setelah saya mendapat pelajaran mengenai penciptaan di Al-Quran ini, saya jadi bingung. Ya, karena tidak seperti penciptaan ya sejarahnya yang dicatat oleh Musa di Kejadian itu. Jangan bingung-bingung nanti cepat tua. Ya bingung dulu. Ya. Bingung menerangkan. Nah, jadi oleh sebab itu ya mereka pasti mereka banyak bingung juga. Cuma mereka nggak mau tanya kepada yang baca kitab sebelumnya, yaitu ahli kitab. Ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab. Siapa itu ahli-ahli kitab kita? Kita semua ya yang mengaku Kristen, punya kitab. Yang punya kitab. Jadi kita harus bisa menerangkan sama mereka. Betul. Dan kita mesti yakin ya yang ditulis oleh Musa itu mengenai Kejadian. Amin. Nah, terus mengenai ahli kitab. Nah, ahli kitab itu kita orang Nasrani dan Yahudi. Nah, kembali lagi seperti minggu yang lalu, kalau tidak salah saya tanyakan itu mengenai ahli kitab. Semoga saya mendapat konfirmasi hari ini. Karena banyak dari teman juga yang di surat Al-Maidah 68 itu mengatakan katakanlah ahli kitab. Nah, ini ditujukan kepada mereka. Ya. Bisa didengar? Bisa jelas. Ya, silakan Pak Harjono, silakan. Soalnya ada perubahan ini di layar saya. Ya, jadi masih mengatakan seperti saya ini juga masih belum mendapat konfirmasi bahwa ahli kitab itu sebenarnya Kristen dan Yahudi. Tapi kenapa kita kadang-kala memakai untuk mengatakan kepada mereka itu ya Al-Maidah 68 ini untuk mereka. Yang saya sebut mereka kan kita tahu ya saudara kita Muslim. Ya, kalau kita baca coba di Al-Maidah 68. Nah, itu sering seperti saya mengatakan juga kadang-kala
Coba kamu baca surat Al-Maidah 68. Ya, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kecuali kamu Tegakkan Taurat dan Injil. dan Injil, gitu kan. Ya, jadi kalau begitu sebenarnya ayat 68 Al-Maidah ini ditujukan kepada ya ahli Taurat, orang Kristen dan Yahudi. Begitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini ditujukan kepada mereka. Nah, saya ingin konfirmasi, di sini ada Pendeta Daniel Sutami. Mohon penjelasan. Ayo pendeta mainkan. Sorry, tadi saya miss pertanyaannya soal ahli kitab tadi. Ya, Al-Maidah 68 pertanyaannya. Jadi ini kan ditujukan kan istilah ahli kitab itu kan untuk Yahudi dan Nasrani. Iya. Ya, ahli kitab Pendeta Daniel Sutami pernah terangkan loh. Kenapa Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab? Karena mereka punya kitab, sementara orang Islam belum ahli kitab karena belum punya kitab waktu itu. Jadi bukan ahli kitab. Jadi orang Islam nggak tergolong ahli kitab. Kan waktu zaman Muhammad nggak ada kitabnya. Yang sudah punya kitab Yahudi dan Nasrani. Makanya Al-Maidah 68 ini kan katakanlah, hai ahli kitab, maksudnya Muhammad ngomong kepada orang Yahudi dan Nasrani, disuruh oleh Allahnya, ya, bahwa mereka baru dianggap beragama kalau tegakkan Taurat dan Injil. Maka saya katakan ayat ini advent banget. Ini paralel dengan Wahyu 12 ayat 14. Ya. Al-Maidah 68 ini. Jadi ayat bukan untuk orang Islam. Orang Islam belum ahli kitab. Belum kaum yang punya kitab pada waktu itu. Betul kan, Pak Daniel? Nah. Begitu ya, Pak Harjono. Ya, jadi sebenarnya salah lah kalau saya mengatakan bahwa menunjukkan kepada mereka ya kamu harus menuruti kita karena termasuk ahli kitab juga. Nah, jadi padahal ini kan ditujukan kepada kita ya. Ya, jadi ini kesaksiannya Pak Harjono ayat ini kesaksiannya bahwa Taurat, Injil masih berlaku walaupun Quran sudah ada. Gitu. Jadi nah, kalau soal Islam harus ikut Taurat Injil, betul juga. Kenapa? Rukun iman dia. Disebut Islam kalau beriman pada Taurat, Zabur, Injil plus Quran. Jadi walaupun ayat ini bukan untuk orang Islam, tapi orang Islam terikat dengan kewajiban untuk beriman pada Taurat, Zabur, Injil karena ada ayatnya. Itu dirumuskan di rukun iman. Begitu. Kalau ayat ini untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ya itu yang saya mau konfirmasikan. Ya. Ya. Jadi boleh saya ini. Ya, silakan Pendeta. Nggak, ini sebentar Pendeta Panggabean ini. Pendeta Daniel mau tambahkan dulu baru sambung Pendeta Panggabeannya. Oh, oke. Oke, ya. Jadi tadi ahli kitab seperti yang disebutkan Pak Panggabean memang merujuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pada masa Muhammad sudah memiliki kitab yang sudah mapan gitu ya, sudah jadi. Nah, Al-Quran pada masa itu kan belum jadi kitab tuh. Kitab itu Quran itu baru jadi kitab kan bahkan setelah Muhammad wafat kurang lebih 100 tahun kemudian gitu. Nah, makanya yang menarik di surat Al-Baqarah dibuka dengan Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin katanya. Sesungguhnya kitab ini. Nah, menariknya ini salah satu terjemahan yang saya juga baru ngeh waktu itu saya baca. Kata zalika itu artinya kitab itu, zalikal kitab itu. Kenapa? Karena itu pasti merujuknya kepada kitab-kitab yang sudah ada. Karena waktu Quran diturunkan, Quran itu belum bentuknya kitab. Jadi sebenarnya Al-Baqarah ayat 1 itu tidak bicara tentang Quran, tapi tentang kitab-kitab yang sudah ada sebelum Quran. Kalau misalnya bicara kitab ini, bahasa Arabnya harus hadza kitabu gitu. Tapi ini bilang zalika, itu, kitab itu. Jadi sebenarnya, nah tapi karena sekarang Quran itu sudah jadi kitab, maka definisi ahli kitab juga merujuk kepada umat Islam juga. Mereka juga disebut ahli kitab. Saya pernah dengar ada ulama yang menyebutkan begitu. Jadi
terminologi ahli kitab kalau dipakai hari ini itu merujuk kepada Yahudi, Kristen, dan Muslim. Jadi udah bukan hanya Setuju. Yahudi dan Kristen sebenarnya. Kenapa? Karena Muslim pun sudah punya kitab sekarang. Gitu. Jadi nah 568 jadi relevan bahwa ya umat beriman ahli kitab yang sejati itu mengimani semua kitab yang Tuhan turunkan. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan ini risalahnya harus selaras selama dibaca bareng-bareng. Kira-kira begitu. Terima kasih, jelas. Jadi saya nggak ragu-ragu kalau mungkin mengutarakan ya ayat ini kepada mereka ya, mereka ahli kitab juga sebenarnya ya. Ya. Terima kasih, Pak Pendeta. Silakan, Pendeta Panggabean. Oh iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Daniel sudah ini. Saya ini sebenarnya yang mau saya adalah bukan mau menambahkan ini pengalaman, gitu ya. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, melalui ayat inilah saya percaya bahwa kitab Quran ini bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya, artinya kalau yang kita pahami, kan ini kan masih surah yang kedua, Al-Baqarah. Surah yang kedua. Kalau memang ini dari Tuhan, masih surah yang kedua, kalau ragu akan kitab ini, harusnya tanya Tuhan. Atau tanya Jibril. Kalau ragu akan ayat yang diturunkan, harus kan tanya karena kan kalau sumbernya memang itu dari Tuhan, harusnya tanya ini. Tanya Tuhan. Jadi karena ayat ini pernah saya diskusikan dengan orang yang berpendidikan juga, bahkan S2 di dalam Islam, tidak bisa dia jawab dan jelaskan. Artinya kenapa ahli kitab yang memiliki kitab-kitab sebelumnya justru tempat untuk bertanya, artinya kan mereka memang sangat pintar, sangat luar biasa di dalam Alkitab. Artinya Tuhan kalian juga, kalau memang kalian yakin itu adalah dari Tuhan, ayat dari Tuhan, artinya Tuhan kalian mengakui kepintaran mereka. Kan gitu, mengakui skill mereka yang begitu luar biasa tentang kitab. Harusnya kalau memang Tuhan yang benar ataupun ayat itu memang dari Tuhan, harusnya kan tanya kepada Tuhan lah kalau ragu atas ayat yang dia turunkan, atau tanya lewat Jibril, atau paling tidak tanya kepada Muhammad, kan gitu. Kalau memang itu dari Tuhan, jadi kok tanya apa ke kitab yang lain? Padahal kalau kita pelajari secara detail kan ada banyak yang tidak sinkron. Kalau sinkron sih masih ini kan begitu. Ya. Itu poin yang pertama ya yang saya alami ya, yang saya alami ketika berdiskusi tentang hal ini. Yang kedua yang saya imani, kenapa disebut ahli kitab? Ya memang kita yakin dari apa yang tercantum di dalam Quran ada 3 kitab, Injil, Taurat, dan Zabur. Ini yang kita miliki, sementara mereka hanya 1. Artinya 3:1 ya wajar dong kita ini disebut ahli kitab. Walaupun kalau ada ulama seperti katakan Pak Sutami tadi, mereka juga adalah ahli kitab. Tetapi walaupun seahli-ahli mereka ahli kitab, tetap nenek moyangnya ahli kitab ya tetap orang Kristen dan Yahudi. Itu karena apa? Karena saya untuk berhadapan dengan mereka itu, saya selalu katakan pengikut Yesus itu harus tetap di atas. Karena apa? Sesuai surah 3 ayat 55, levelnya sudah the high, ya the high level. Saya katakan begitu. Jadi Tuhanmu aja sudah akui kita ahli kitab. Gak usah lah ngomong-ngomong, gak usah ajari kami tentang kitab kami. Kami justru harus, kalian nggak ngerti kitab kalian, tanya kami. Nah, jadi ini menjadi pengalaman saya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan, jangan ragu kita mau bersaksi kepada mereka tentang apa ini, walaupun diancam atau semuanya itu. Karena kita ini memang sangat pintar diakui ini. Ini kalau mau sombong sebenarnya bisa. Artinya taraf kemampuan tentang kitab itu bisa sama dengan Tuhan mereka kan. Kalau kita mau ini, tapi bukan ke situ. Ininya kita hanya mau untuk bersaksi. Begitu pengalaman saya. Mantap, luar biasa pengalamannya Pendeta Panggabean ya. Memang pernah ada ini juga kisah bahwa pertama kali dulu orang Advent ya, nomor 1 pembaca Alkitab. Sekarang surveinya mengatakan bahwa ke-12 sudah menjadi kebudayaan kita sudah menurun. Maka kita harus lebih banyak mempelajari kitab suci kita
agar kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita dan kita bisa bersaksi kepada mereka. Itu sih menurut saya ya. Kayak itu Mas Silakan. Daniel mau Iya, tambahin. silakan, Dr. Daniel. Ya, boleh menanggapi. Jadi satu sisi memang benar ahli kitab mungkin memang lebih dulu mengerti kitab, tapi jangan lupa bahwa dalam sejarah kekristenan ada juga yang melenceng dari kitab walaupun membaca kitab yang sama. Banyak. Ya, jadi makanya Muslim pun ketika dibilang bertanyalah pada ahli kitab sebelum kamu, perlu memilah dan memilih ahli kitab yang masih setia pada kitabnya. Makanya di Quran ada dua golongan ahli kitab yang soleh dan ahli kitab yang fasik. Ahli kitab yang fasik tidak setia pada kitab sucinya, mereka mengubah firman. Ya, contohnya tadi misalnya salah satu babi haram harusnya malah jadi babi hutan yang haram kan gitu. Itu bukti bahwa ada ahli kitab yang memalsukan, memang menyelewengkan. Nah ini juga jadi harus kita ingat juga. Nah sejauh ini Al-Quran ketika bicara ahli kitab yang saleh, kriterianya itu dipenuhi oleh orang Advent. Amin. Amin. Nah jadi sebagai orang ahli kitab yang oleh Quran dipandang sebagai ahli kitab yang soleh, tentu kita harus menunjukkan kualitas-kualitas yang berbeda dari ahli kitab yang lain supaya mereka tahu kita berbeda gitu loh. Ya, tentu jadi harus lebih rendah hati meskipun kita lebih tahu, kita lebih tinggi gitu ya, tetapi justru kita harus jadi yang rendah hati. Demikian. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Daniel. Ini udah jam kurang 5 menit, jam 9. Ya, 5 menit Apakah lagi, mau masih. tambah atau memang jam 9 kita tutup? 5 menit lagi atau bagaimana? Jadi mungkin sedikit aja, saya juga punya pengalaman ya, artinya seperti saya juga ingin menerangkan seperti kayak Pendeta Daniel tadi ya, kita juga harus mengetahui benar-benar apa yang kita imani, yang kita pelajari. Jadi kalau waktu saya kerja, sekarang sih udah pensiunan gitu. Saya kerja itu selalu saya pulang dengan para jenggot begini, bapak-bapak haji yang sangat soleh gitu ya. Jadi saya sering nebeng sama mereka. Jadi kita ngobrol, kita udah akrab. Lalu mereka bilang, ada orang Padang namanya Pak Burhan gitu ya. Dia bilang, Dok, kami sebagai orang-orang Muslim itu sangat harus bersahabat dengan orang-orang yang mempelajari Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka mengakui itu. Justru mereka senang gitu. Katanya, karena seperti Ridho ini kan Advent kan, kamu kan nggak makan babi apa. Mereka ingin sangat bersahabat. Bahkan dia bilang, boleh mengawini orang yang mempelajari Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi sebenarnya orang mereka juga, kalau mereka mempelajari benar-benar, seperti Pendeta Daniel katakan, mempelajari Quran dengan Injil. Dia akan jelas tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi orang Kristen juga melenceng kalau dia nggak benar-benar mempelajari Alkitab gitu loh. Pasti melenceng. Ya seperti Muslim juga, tapi Muslim yang taat, dia akan tahu apa yang dia ketahui dari Al-Quran yang sebenarnya itu. Itu sih, itu tambahan pengalaman aja. Tadi itu ada Mika, raise hand. Saudara Mika Tambunan kali ya? Iya, betul. Silakan. Iya, itu tadi saya sangat setuju sekali tuh dengan Pak Pendeta Panggabean. Itu bahwa yang dinyatakan Pendeta Panggabean itu sangat tepat. Dan saya juga berprinsip bahwa kitab mereka itu waktu muncul itu sudah berpolemik dengan kitab yang kita punya. Nah, polemik ini berkepanjangan sampai sekarang. Nah, tadi yang pernyataan dari Pendeta Daniel tentang bahwa ahli kitab sudah merubah dari isi Alkitab, itu saya agak bingung tuh Pak Pendeta Daniel. Karena begini, itu oke lah dari kata babi dan babi hutan. Tapi kalau saya kan memaknai dari Alkitab sendiri itu bahwa itu memaknai secara global. Jadi kalau babi ya babi, mau babi peliharaan kek, mau babi hutan kek, nggak peduli. Jadi kalau memang ada perubahan kata antara babi sama babi hutan, itu sebenarnya nggak masalah pada Daniel. Jadi kalau memang sih di Kristen sendiri itu ada ajaran-ajaran sesat. Tapi kalau Injil yang sudah ada di kita atau Alkitab, itu menurut saya itu LAI sudah sangat baik, Pak, untuk menuliskan atau menerjemahkan tentang firman itu sendiri, itu Pak Pendeta Daniel.
Jadi Baik, terima kasih. oke, Saudara Mika. saya tambahin ya. Jadi ya bagi Mas Mika yang mengerti Alkitab, prinsip dasar nggak terlalu masalah. Babi menjadi babi hutan. Pokoknya babi ya haram itu kan. Tapi bagi orang-orang yang tidak mendalami, ini satu peluang. Wah, ternyata yang haram babi hutan kan. Ini peluang. Kalau kita yang memahami kebenaran, nggak akan terkecoh dengan terjemahan. Contohnya, saya bilang, jangankan babi hutan, nanti besok lusa diganti oleh LAI kerbau pendek. Kan asalnya babi, terus babi hutan. Sekarang nanti ganti lagi kerbau pendek. Haram tuh halal? B2 diganti lagi. Ya tetap haram, karena bukan namanya yang bikin haram. Ada kriterianya. Jadi walaupun disapa kerbau pendek, ya tetap haram. Jadi demikian. Jadi ada ahli kitab yang menyelewengkan makna, ya bukan merubah kitab sucinya, menyelewengkan makna. Yang bikin yang palsu juga ada, udah diterangkan Bapak dari Tigor kapan hari, kan ada Injil palsu, Injil Barnabas ada, tapi Injil yang asli tetap ada, yang palsu ada, gitu. Yang menyelewengkan makna banyak. Nah kita bersyukur Alkitab yang kita pegang nih asli. Pengertian asli, message-nya tidak berubah. Bukan dalam pengertian bahasanya berubah. Kan diterjemahkan. Tapi pesannya, karena Alkitab itu ilmu tentang keselamatan. Itu tidak berubah. Ya. Jangan dengan remeh-temehnya kita pusing. Intinya ilmu tentang keselamatan Alkitab itu, di situ. Tentang Yesus Kristus. Itu nggak berubah. Dalam bahasa manapun tetap aja. Versi Alkitab manapun tetap aja begitu. Begitu, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi pada malam ini. Kiranya semua pembahasan kita boleh bermakna buat kita semua untuk menambah pengetahuan ataupun untuk menambah ilmu kita untuk memberitakan kepada saudara-saudara kita, sepupu kita, orang-orang muslim ataupun mungkin juga bukan yang muslim ya, di luar kebenaran yang kita imani, seperti itu. Baik, pada malam ini kita akan menutup ibadah ini, menutup acara ini. Kita ya